Nah, itu sekitar tentang latar belakang keluarganya. Jadi makin jelas saya kira bahwa Boas itu adalah ke depan selanjutnya nanti menjadi istri dari suami daripada Ruth, tapi mereka itu sebelumnya sebenarnya adalah ada hubungan persaudaraan, yaitu antara Boas dengan mantan suaminya Ruth yang namanya tadi Mahlon. Kira-kira begitu ya Pak Ibu ya. Oke, lalu siapa penulis kitab Ruth? Kita akan lihat. Pembuktian secara eksternal dari luar dulu nih. Yang pertama, menurut tradisi Yahudi, ya, yang berasal dari Talmud kuno, Bava, Batra, Kode 14b sampai dengan 15a. Jadi setiap Alkitab itu di dalam tulisan aslinya itu ada kode tersendiri Bapak Ibu. Khususnya untuk kitab Rut, itu kodenya Bava, Batra 14b sampai dengan 15a. Mungkin kalau dalam perspektif sekarang, ya pasal dan ayat lah itu kira-kira. Ya, pasal atau ayat. Nah, menghubungkan penulisan kitab Rut ini, penulisnya adalah Samuel. Yang mana kita sudah tahu bahwa Samuel adalah seorang hakim. Plus Nabi. Tolong Bapak Ibu jangan lupakan materi kita minggu lalu. Kita sudah bahas minggu lalu tentang kitab hakim-hakim. Salah satunya Samuel yang terakhir kita bahas itu. Nah, Samuel itu fungsinya ada dua. Dia Nabi plus hakim. Nah, jadi artinya apa? Kisah Rut ini rupanya dipahami, dimengerti, dan diketahui panjang kali lebar oleh yang namanya Samuel. Ya, maka untuk itulah sebenarnya sangat relevan bahwa penulis kitab Rut ini adalah Samuel. Pembuktian dari dalam, artinya dari Alkitab, bahwa Samuel sebagai penulis kitab Rut. Itu boleh kita lihat, Samuel sebagai penulis, ya menjelaskan, bahkan memahami dan mengerti garis keturunan Daud. Ini ada hubungannya nanti nih. Ya, Rut dengan Daud. Ada hubungannya. Nggak berdiri sendiri tuh. Nah, makanya kitab Rut diakhiri dengan silsilah yang menghubungkan Boas dan Rut. Plus Raja Daud. Ya, sekali lagi, Rut kan bukan orang Israel, orang Moab dia. Tapi karena dia bertobat kepada Tuhan, walaupun tadinya dia tidak diperhitungkan, tidak dianggap oleh orang Israel, tapi karena Rut bertobat pada Tuhan, walaupun sukunya berbeda, ya, kebangsaannya berbeda, tetap Tuhan juga memberikan ruang dan kesempatan kepada Rut untuk apa? Bertobat kepada Tuhan dan mendapatkan jaminan penyertaan, pemeliharaan hidup di dunia ini dan bahkan juga di surga. Dan yang menarik, walaupun Rut orang di luar orang Israel, saudara, dia memiliki korelasi yang kuat dengan Raja Daud dan juga kita tahu turunan dari Daud itu adalah Yesus Kristus kan. Dan ini diketahui dan ini dipahami oleh Samuel sebagai penulis. Lalu dari mana hubungannya? Kok ada hubungannya Rut dengan Daud? Hubungannya itu terbangun waktu Rut menikah dengan Boas. Ya. Dan kita tahu, ya, Boas ini ada hubungannya juga dengan Daud. Dan lalu nanti turun ujungnya adalah Yesus Kristus. Jadi artinya apa? Pernikahan Ruth dengan Boas setelah suaminya meninggal, itu ada dalam rangka rencana master plan-nya Tuhan rupanya. Ya, setelah meninggal suaminya. Ruth tetap Tuhan punya rancangan, tetap punya Tuhan jalan, tetap punya Tuhan tujuan. Ya, bahwa lewat pernikahannya dengan Boas, nanti akan melahirkan generasi selanjutnya itu Daud, dan ujungnya nanti Yesus. Nah, saya jadi teringat, ini memberikan kita pemaknaan lagi nih. Ruth baru berani menikah setelah suaminya Mahlon meninggal dunia loh Bapak Ibu. Baru dia berani menikah setelah suaminya meninggal dunia. Nah, berbeda dengan orang Kristen di zaman sekarang. Suaminya, istrinya masih hidup, masih depan mata. Udah nikah. Udah selingkuh.
Kan gitu. Kalau Rut enggak. Rut kan. Istri suaminya masih hidup, direncanakan untuk diracuni, untuk dibunuh kan gitu. Supaya bisa nikah lagi. Dengan laki-laki tetangga atau juga dengan istri tetangga. Kan gitu. Tapi Rut nggak begitu, Saudara. Nah, ini tadi arti nama Rut itu memang setia dia. Sampai suaminya meninggal. Bahkan suaminya meninggal sekalipun, setiap pula dia menemani mertuanya. Setiap pula dia beriman kepada Tuhan sama seperti mertuanya. Ya, nah ini kan menjadi sesuatu hal yang penting kita pahami dan juga kita praktekkan. Nah, latar waktu artinya kitab ini terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kitab Rut, itu memang khususnya pada masa zaman hakim-hakim, khususnya pada waktu Samuel menjabat sebagai hakim dan juga sekaligus menjadi nabi. Kita tahu bahwa Samuel itu adalah salah satu hakim dan nabi yang berakhir fungsi dan tugasnya itu setelah dia meninggal. Bisa dikatakan Samuel itu adalah hakim yang paling setia dari sekian banyak hakim-hakim yang lain. Nabi yang paling setia, ya salah satu nabi yang setia sampai akhir hidupnya loh masih Tuhan pakai. Ya, itu konteks peristiwa yang terjadi dalam kitab Rut. Nah, pembuktian yang lainnya adalah mengenai adat istiadat. Samuel menjelaskan kebiasaan penyerahan kasut sebagai tanda penebusan atau tukar milik. Apa ini maksudnya? Bahwa pada masa penulis Alkitab kebiasaan tersebut sudah tidak lagi, tapi Samuel mencatat itu. Ya, penyerahan kasut itu maksudnya apa itu tadi? Pernikahan sambung. Ruth pasca suaminya sudah meninggal, dia menikah dengan Boas. Itu yang dimaksud dengan adat istiadat di tengah-tengah bangsa Israel itu sudah umum. Dan memang itu tidak salah. Mengapa? Karena kan sudah meninggal suaminya kan. Nah, lalu penggunaan gaya bahasa dan silsilah. Cara penulisan, bahasa yang dipakai di dalam penulisan kitab Rut itu sangat banyak kesamaannya dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Samuel. Apa itu? Ya minggu yang lalu Bapak Ibu yang kita sudah pelajari. Contoh, satu dua Samuel itu kan penulisnya Samuel. Itu salah satu perbandingan ya dengan kitab Rut. Kesamaan kalimatnya, kesamaan gaya bahasanya, ya itu banyak kesamaannya. Maka itu juga menjadi salah satu pembuktian bahwa memang yang menjadi penulis kitab Rut itu adalah Samuel sendiri. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan, walaupun di dalam kitab Samuel tidak pernah langsung ditunjuk, disebutkan penulis kitab Rut itu adalah Samuel, tapi secara tidak langsung, baik pembuktian secara eksternal, internal, dari semua hal yang saya sampaikan di atas tadi menunjukkan bahwa Samuel lah penulis daripada kitab Rut itu sendiri. Itulah seputar tentang